Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib nawasil darsana fil adab wal akhlaq min kitabul ilmi. Na'ti fi safha 50. Ya, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita di adab akhlak dengan kitabul ilmi. Masih pasal yang kedua, yaitu kesalahan-kesalahan atau bahaya yang wajib kita hindari. Ya. Dan kita sudah bahas kemarin, yang pertama adalah hasad. Ya, hasad. Ya, kemudian sekarang kita akan bahas bahayanya hasad. Thumma innal hasid yaqa' fi mahadir. Bahaya hasad, ya. Yang pertama, awalan karahatuhu ma qaddarahullahu. Benci terhadap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Maka kalau orang yang hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidaksukaan, bahkan juga membenci segala apa yang Allah takdirkan untuk orang lain, ya maka orang yang seperti ini tidak akan nyaman hidupnya. Dan kemudian yang kedua, ya bahaya yang kedua dari hasad adalah annal hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba. Kemudian bahaya yang kedua adalah hasad akan memakan seluruh kebaikan. Ya, hasad akan menghanguskan seluruh kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Ya. Maka ini bahaya. Ya, hasad ini jangan dianggap enteng, jangan dianggap biasa-biasa saja. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ma yaqa' fi qalbil hasid. Ya. Hati orang yang hasad itu minal hasrah, akan selalu sempit. Ya. Hatinya selalu sempit, penuh dengan dongkol, penuh dengan jengkel. Wal jahim wan nar allati ta'kuluhu aklan. Ya, kemudian selalu membara, panas. Ya. Orang lain punya apa, panas. Kemudian yang keempat, ya bahaya dari hasad, anna fil hasad tashabbuhan bil yahud. Ya, sesungguhnya dalam hasad tersebut, ya sifat hasad tersebut itu tasyabbuh terhadap orang Yahudi. Ya. Maka kita hindari. Ya, kita buang jauh-jauh hasad. Ya. Hasad ini adalah sifat dari salah satu sifat yang menjangkiti orang-orang Yahudi. Ya, maka kita tidak boleh mengambil sifat tersebut. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia masuk ke dalam kaum tersebut. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kelima, ya bahaya hasad khamisan, annahu mahma kana hasaduhu, ya apapun hasadnya, wa mahma qawiyun, ya, dan meskipun kuat hasadnya, la yumkin abadan, itu tidak mungkin, ya mustahil, ayyarfa'a ni'matallahi 'anil ghair, akan menghilangkan nikmat
Allah yang Allah berikan kepada orang lain. Jadi mau model apapun hasadnya, mau sekuat apapun hasadnya untuk menghilangkan nikmat Allah dari orang lain, agar orang lain tersebut sengsara, ya, kalau itu tidak ada dalam atau tidak Allah tetapkan, ya, tidak Allah kehendaki, ya, maka hasad, ya, meskipun sekuat itu tidak akan menghilangkan, tidak akan menghanguskan, tidak akan ya, menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Justru yang ada adalah kerugian, ya. Orang lain tetap punya HP bagus, punya motor, punya pakaian yang bagus, kita hasad terus. Orang lain santai, tenang, ya, kita nggak nyaman terus. Ya. Ini merugikan diri sendiri. Ya, kemudian bahaya hasad yang keenam, annal hasad yunafi kamalal iman. Ya, hasad akan menghapuskan sempurnanya iman. Ya, ini bahaya. Ya, dengan berkurangnya iman saja bahaya, apalagi kalau sampai iman tersebut hilang, ya, lebih berbahaya lagi. Kenapa? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'min ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Ya. Maka bagaimana orang hasad bisa mencintai saudaranya sedangkan dalam hatinya penuh dengan kejengkelan, penuh dengan kedongkolan, ya. Maka jika orang tersebut bergelimang terus dalam hasadnya, ini bisa menghapuskan iman yang ada pada dirinya, ya. Maka tidak heran, ya, orang yang hasad kemudian yang terjadi atau membakar rumah orang yang dihasadi atau melakukan keburukan-keburukan yang lainnya, yaitu karena, ya, hilangnya iman, ya, hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada dirinya, ya, hilangnya kasih sayang yang ada pada dirinya, ya, maka ini berbahaya, ya, merugikan diri sendiri. Kemudian bahaya yang ketujuh, sabi'an, annal hasad yujib i'radal 'abdi an su'alillahi ta'ala min fadli. Hasad, ya, sifat hasad akan memalingkan seorang hamba dari keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Ya. Artinya seorang hamba tersebut jika dipenuhi dengan hasad, dia tidak bisa lagi melihat, ya, kelebihan yang sudah Allah berikan. Dia tidak bisa lagi mensyukuri, ya, kesempurnaan ciptaan yang Allah berikan kepada kita, ya, kesempurnaan yang ada pada dirinya, yaitu semuanya akan hilang. Dia tidak akan ingat itu, dia tidak akan tahu kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya. Dia selalu, ya, dalam pikirannya tersebut menghasad orang lain, dan dia tidak akan pernah bisa melihat, ya, kebaikan-kebaikan atau keutamaan yang ada pada dirinya. Kemudian bahaya hasad yang ke-8, ya, thaminan, annal hasad yujib izdira'a ni'matillahi alaihi. Ya, kemudian yang ke-8 adalah hasad tidak akan bisa melihat, ya, nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena orang hasad, ya, dia akan selalu membandingkan kepada orang lain. Ya, sehingga ketika orang lain tersebut memiliki sesuatu yang lebih dari dirinya, dia merasa apa yang dia miliki itu bukan nikmat dari Allah. Ya, ini kalau orang sudah merasa apa yang dia miliki itu, ya, bukan bagian dari nikmat dari Allah juga, maka akan muncul keburukan-keburukan yang banyak.
Kemudian tasi'an, bahaya yang kesembilan adalah al-hasad khuluqun zamimun. Khuluqun zamimun. Hasad adalah akhlak yang tercela. Ya. Akhlak yang terhina. Ya. Akhlak yang terburuk. Ya. Kemudian bahaya yang ke-10, asyiran annal hasid idza hasada fal ghalib. Biasanya orang yang hasad, fal ghalib ay ya'tadi 'alal masud. Ya, maka dia ya akan akan ditarik oleh orang yang dihasadinya. Ya. Kalau seandainya orang yang hasad tersebut memiliki kebaikan, ya maka kebaikannya tersebut akan diberikan kepada orang yang dihasadin. Kalau sampai kebaikannya habis dan itu belum cukup, maka keburukan orang yang dihasadin tersebut akan diberikan kepada orang yang hasad. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Maka ya hasad tersebut tidak menguntungkan sama sekali. Ya, justru merugikan, membahayakan diri sendiri. Ya, maka kita hindari hasad. Kemudian penyakit yang kedua yang bahaya yang wajib kita hindari adalah al-ifta'u bighairi ilmin. Berfatwa atau menjawab tanpa ilmu. Ya, maka ini hindari. Ya, jangan sampai kita ketika ditanya ya oleh teman, oleh saudara mengenai hukum, mengenai ada mengenai akidah, ya, kemudian kita tidak tahu ilmunya, asal menjawab menurut saya begini. Ya, ini nggak boleh. Ya, ini penyakit. Ya, kalau orang berani menjawab, berani berfatwa tanpa ilmu, ya maka ya, ini bahaya. Ya, maka kita perhatikan salah satu ucapan salaf, ya, ucapan sahabat radhiyallahu anhum. Di sini. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ayyuhan nas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ayyuhan nas, hai manusia, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul bihi. Siapa saja yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia tahu ilmunya, maka jawablah. Yang pertama ini. Kemudian berikutnya, wa man lam yakun indahu ilmin, dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu, falyaqul Allahu a'lam, maka ucapkanlah Allahu a'lam. Ya. Jadi di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan kita semua, kalau kita ditanya tentang sesuatu dan kita tahu, ya maka jawab. Kalau nggak tahu, ya jawab Allahu a'lam, atau katakan saya nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, jangan sampai nggak tahu, ya dijawab saja. Ya, ini nggak boleh. Fa inna minal ilmi, maka sesungguhnya yang termasuk ke dalam ilmu adalah ayyakula lima la ya'lam Allahu a'lam. Termasuk ke dalam ilmu adalah dia mengucapkan apa yang tidak diketahui tersebut dengan ucapan Allahu a'lam. Jadi bagian dari perkataan atau jawaban saya nggak tahu itu juga adalah bagian dari ilmu. Ya, ketika ditanya, ya kemudian kita jawab Allahu a'lam, ya, karena kita nggak tahu, ya itu juga adalah bagian dari ilmu. Ya. Jadi bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang buruk, ya untuk mengatakan saya nggak tahu, untuk mengatakan Allahu a'lam. Ya. Tapi kalau kita berani yang menjawab begitu saja dan kita nggak tahu ilmunya, ya maka ini akan menyesatkan orang lain, membahayakan orang lain. Sebagaimana dahulu pun sempat terjadi di sahabat
Ketika dia safar dengan teman-temannya, dia terkena batu, lemparan batu, kemudian terluka kepalanya, dan malamnya dia mimpi basah, meminta pendapat teman-temannya apakah ada keringanan baginya untuk tidak mandi junub, ada rukhsah karena kepalanya terluka. Kemudian teman-temannya menjawab nggak ada rukhsah, kamu wajib mandi wajib. Akhirnya ketika dia mandi wajib, setelah mandi wajib dia meninggal. Kemudian disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mereka telah membunuhnya. Maka ini bahaya, menjawab tanpa ilmu bahaya, bisa menyebabkan orang lain celaka. Maka perhatikan ucapan Ibnu Mas'ud. Kemudian penyakit yang ketiga, selain hasad, yang menjawab tanpa ilmu, penyakit yang ketiga adalah al-kibr, yang harus kita hindari. Al-kibr adalah sombong. Dan Nabi SAW menafsirkan arti kibr, yaitu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibr itu, sombong itu adalah menolak kebenaran, kemudian merendahkan orang lain. Ini masuk ke dalam kibr. Maka kita jauhi sifat ini. Baik, itu saja. Syukran lakum. Wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Fa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.